Kasus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah, BOS kembali mencuat. Kali ini, mantan Kepala SMA Negeri 19 Medan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2022 hingga ke 2023. Dari hasil penyidikan, ditemukan kerugian negara mencapai lebih dari 770 juta rupiah. Modus yang digunakan berupa laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan serta penggunaan dana di luar ketentuan. Saat ini, proses hukum sedang berjalan dan menjadi sorotan publik karena dana BOS sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menegaskan kembali pentingnya transparansi, pengawasan ketat, dan komitmen integritas dalam pengelolaan dana pendidikan. Tanggapan: penyimpangan dana BOS merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik. Dana yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan dasar pendidikan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, mutu pendidikan terganggu, kepercayaan masyarakat pada sekolah menurun, dan generasi muda menjadi korban. Kasus ini menunjukkan lemahnya transparansi, minimnya pengawasan, serta masih adanya celah dalam tata kelola dana pendidikan. Solusi agar tidak terulang: 1. Penguatan transparansi. Laporan penggunaan dana BOS wajib dipublikasikan secara terbuka, baik di papan pengumuman sekolah maupun portal daring yang dapat diakses orang tua dan masyarakat. 2. Pengawasan berlapis. Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga komite sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam memeriksa setiap realisasi dana. Audit rutin dilakukan secara berkala, bukan hanya saat ada dugaan penyimpangan. 3. Digitalisasi sistem BOS. Semua transaksi dilakukan secara non-tunai melalui sistem BOS online yang terintegrasi, sehingga mengurangi potensi manipulasi kwitansi atau laporan fiktif. 4. Pemberdayaan komite sekolah seorang tua. Komite sekolah diberi peran nyata untuk mengawasi, bukan sekadar formalitas tanda tangan. Orang tua berhak mendapatkan laporan berkala tentang pemakaian dana BOS. 5. Sanksi tegas efek jera. Setiap penyimpangan harus ditindaklanjuti dengan sanksi pidana maupun administratif, sehingga menjadi peringatan keras bagi kepala sekolah maupun bendahara. 6. Pendidikan integritas bagi pengelola sekolah. Kepala sekolah dan bendahara perlu mengikuti pelatihan tentang tata kelola, keuangan, etika, dan integritas agar lebih sadar akan tanggung jawab moral mereka. Dengan kombinasi transparansi, pengawasan yang kuat, digitalisasi, serta komitmen integritas, dana BOS bisa benar-benar kembali ke tujuan utamanya, meningkatkan mutu pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik.